A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ternyata ancaman demo bukan cuma bersumber dari forum Indramayu memanggil atau menggugat. Di sini juga ada forum-forum atau aliansi dari beberapa ulama yang akan turun aksi, yang akan demo, dan tidak segan-segan memberikan deklarasi yang keras tegas kepada Panji Gumilang. Ya, di sini terlihat ya bahwa Panji Gumilang ini sudah ada yang menyatakan kafir sebenarnya dan sudah menista agama secara terang-terangan. Bagaimana tidak, pernyataan dia di video yang ini, Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti kalau. Nah, artinya bacalah semua itu. Panji Gumilang ini ternyata pemikirannya atau ideologinya telah terkontaminasi dengan faham-faham Yahudi, faham-faham yang sudah tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya menyatakan demikian? Di videonya yang tadi itu, di mana ketika dia menyatakan Al-Quran inilah perkataan orang, perkataan manusia, di mana manusia itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, redaksinya Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad yang didapat dari wahyu ilahi. Dan wahyu ilahi ini, kata Panji Gumilang, bukan kalam Allah. Sudah jelas kan? Wahyu ilahi dan bukan kalam Allah. Kalam artinya perkataan, teman-teman, yaitu perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau berkilah sebagaimanapun Panji Gumilang telah salah, teman-teman. Telah salah dia. Sudah keseleo lidahnya di dalam pengucapan bahwa Al-Quran ini adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Panji Gumilang kenapa mengatakan Al-Quran ini adalah perkataan yang sahih dari Nabi Muhammad yang didapatkan dari wahyu ilahi, sedangkan As-Sunnah ini yang menjadi permasalahan juga. As-Sunnah yaitu kitab hadis Bukhari Muslim, kitab sahih Bukhari dan Muslim, itu bukan yang sebenar-benarnya perkataan Nabi Muhammad. Karena jelas ada perkataan dari Panji Gumilang bahwa Bukhari dan Muslim ini siapa? Katanya begitu. Siapa Bukhari Muslim? Kok berani-beraninya mendoif-doifkan, memauduk-maudukkan perkataan Nabi Muhammad? Begitu katanya. Ini kan kacau. Kalau hadis adalah perkataan Nabi sehari-hari untuk memberikan nasihat kepada umatnya. Jangan lakukan ini, jangan begini, jangan begitu. Lakukanlah ini. Aku menganjurkan begini. Aku menganjurkan jangan begitu. Ajaran Nabi Muhammad yang murni keluar dari lisan Nabi Muhammad. Perkataan Nabi Muhammad. Dan itu tidak langsung dicatat oleh para sahabat, hanya diingat-ingat. Dan beda halnya dengan Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, para sahabat langsung mencari alat tulis untuk mencatat wahyu tersebut. Ya, begitu. Dan diingat juga Allah. Dan di sini sudah sesuai dengan kriteria yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad dan beserta umatnya pada zaman dulu ketika Al-Quran ini dinyatakan hanya buku sihir belaka, katanya. Kata orang kafir. Dan di surat Al-Mudaththir ayat ke-25, dan orang kafir itu berkata bahwa Al-Quran ini hanya perkataan manusia. Ya, perkataan manusia. Siapa manusianya? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panji Gumilang menyatakan bahwa meskipun alibinya bermacam-macam, teman-teman, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim, Nabi Muhammad yang berkata, tetapi itu bukan kalamnya Nabi Muhammad, kata Panji Gumilang, tetapi itu adalah wahyu ilahi. Wahyu ilahi ini apa kalau menurut Panji Gumilang? Di samping itu, wahyu ilahi dengan kalam Allah itu berbeda. Artinya apa? Al-Quran bukan kalam Allah, bukan perkataan Allah, tetapi perkataan Nabi Muhammad. Apakah ini bukan termasuk kepada penistaan? Penistaan. Lalu dilanjutkan di bahasa berikutnya. Kalau Allah tidak tahu bahasa Indramayu, hanya tahu bahasa Arab, katanya. Ini bagaimana? Pantas sekarang semakin banyak orang mendeklarasikan bahwa mengecam dan mengutuk perbuatan dari Panji Gumilang. Seperti satu video ini yang akan saya reaction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Lembaga Ilmu dan Dakwah Shiratal Mustaqim Kota Makassar Makassar bersama
para jamaah YSM Yayasan Shiratal Mustaqim beserta Habibnya Makassar dan para habaib ulama yang ada di kota Makassar, Indonesia Timur, mengecam pondok pesantren Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Kami minta kepada seluruh aparat pemerintahan untuk segera menangkap Panji Gumilang. Kalau dalam tempo 3 kali 24 jam Panji Gumilang tidak 3 kali, ya, 3 hari artinya 3 kali 24 jam. Jadi ini sudah menjadi peringatan ya teman-teman. Kemarin juga sudah saya bacakan selebaran bahwa akan turun ke sana sekitar kurang lebih 50.000 demonstran untuk menyerbu atau mendemo lagi Al-Zaitun. Ya, akan datang demo berjilid-jilid kalau pemerintah tidak menindak tegas, karena sudah jelas di sini penistaan agamanya dan sudah beberapa orang melaporkan Panji Gumilang. Lanjut. tangkap, maka umat Islam akan bersatu di se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi seperti itu. Ini seruan dari saudara muslim kita yang ada di Makassar sana. Setelah seruan dari Aliansi Ulama juga di Tasik kemarin, ini juga datang seruan dari Makassar. Allah. Ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Dimana besok juga Panji Gumilang akan dipanggil, ya, besok Panji Gumilang akan dipanggil oleh Kabarisskrim. Dan apakah Panji Gumilang akan datang? Dan apakah setelah dia datang akan disusul oleh fatwa MUI? Setelah difatwakan oleh MUI, maka ini akan menjadi bab baru di mana Panji Gumilang akan menghadapi konsekuensi hukum, atau malah sebaliknya. Karena fatwa MUI bisa menjadi landasan dari Barisskrim untuk menjatuhkan hukuman kepada Panji Gumilang. Sesatkah, menghinakah, atau bagaimana? Kalau dari mata ulama, ya, seluruh ulama sudah memberikan pernyataan bahwa Panji Gumilang ini sesat dan menyesatkan. Bahkan dari ucapannya tadi itu sudah jatuh delik sebenarnya. Dan Al-Quran memberikan pernyataan tegas bahwa orang yang menyatakan bahwa Quran itu adalah redaksi Nabi Muhammad atau sabdanya Nabi Muhammad, maka orang itu telah ingkar. Orang kafir itu berkata bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Sudah jelas kan? Yang mengatakan Al-Quran itu perkataan manusia adalah orang kafir. Telah kafir. Allah sendiri yang bilang bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Begitu. Jadi sangat kacau ya. Sangat kacau sebenarnya. Dan tidak berhenti di situ. Setelah ini juga ada dukungan dari aliansi gereja-gereja di Indonesia atau di daerah Jabodetabek atau mana itu. Dan mendatangi Al-Zaitun memberikan pernyataan tegas bahwa mereka berada di barisan Al-Zaitun, mendukung Al-Zaitun. Dan yang menariknya teman-teman, kita di video ini akan menyaksikan pernyataan sikap dari beberapa gabungan gereja. Pohon Persekutuan. Pohon Persekutuan itu apa? Organisasi apa? Kelompok doa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri 28 tahun lalu. Pohon Persekutuan. Mereka menyebut nama mereka dengan Pohon Persekutuan, yaitu gabungan dari beberapa gereja yang mendatangi Pondok Pesantren Al-Zaitun, menunjukkan kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun dan Panji Gumilang dukungannya terhadap berita-berita yang viral di media sosial pada saat sekarang ini. Anggotanya itu dari berbagai organisasi gereja. Pohon Persekutuan ini, menurut ibu tadi teman-teman, dibentuk 28 tahun yang lalu. Langsung dari Tuhan sendiri yang membentuknya. Nah, teman-teman, dari gereja manakah yang mendatangi Pondok Pesantren Al-Zaitun yang menunjukkan dukungannya kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun dan terutama kepada Panji Gumilang? Saya Ibu Cynthia dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI. Dukungan yang pertama dinyatakan dari Gereja Pantai Kosta Indonesia. Saya dari Gereja GPIB Petra, Bogor. Dukungan yang kedua, Gereja dari Bogor. Nama saya Wiwit dari Gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia di Pondok Gede. GKI. Dukungan yang ketiga dari Gereja Kristen Indonesia. Saya David Hendrawan. Saya dari Gereja GBI. Dukungan yang keempat dari Gereja GPI. Saya Anastasia. Anastasia dari gereja Sama GPI. Iya. Setidaknya ada beberapa kelompok gereja yang memberikan dukungan kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun dan terutama kepada Panji Gumilang dari GPI, GKI, dan dari Pantai Kosta. Seharusnya kita semua berpikir, dari sekian banyaknya umat Islam yang mengkritik Pondok Pesantren Al-Zaitun dan Panji Gumilang secara khususnya, bahkan para ulama-ulama kita mengkritik bahkan mengeluarkan fatwa bahwa Panji Gumilang ini sesat dan menyesatkan dan Pondok Pesantren Al-Zaitun ini harus dibubarkan. Inilah yang diinginkan oleh umat Islam.
Nah, coba teman-teman bayangkan, sekarang muncul dukungan dari pihak gereja kepada Pondok Pesantren Al Zaitun. Dari gereja mendukung pondok pesantren. Kira-kira ada apa gerangan? Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana kalau menurut kalian semua? Memang Panji Gumilang ini memiliki power ya, dan memiliki daya tarik sendiri bagi orang-orang yang memiliki pemikiran atau ideologi seperti Panji Gumilang. Namun pada kenyataannya Panji Gumilang ini telah banyak yang mengecam. Ada tragedi kemanusiaan yang berlandaskan agama di situ ya. Dan kenapa terkesan dilindungi? Karena Panji Gumilang ini telah mengubah ideologi yang dibawa oleh pendiri NII dan dimanfaatkan itu untuk membangun pesantren. Dan pesantrennya apa? Berafiliasi ke Yahudi. Dan Panji Gumilangnya sendiri telah ingkar. Atau kata kasarnya, ada yang mengkafirkan Panji Gumilang karena pernyataannya yang menolak kalau Al-Quran itu bukan kalam Allah katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga besok setelah Panji Gumilang dipanggil oleh Bareskrim ada keputusan yang tegas dan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.